Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Safari, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam YAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Else Purwandari. Jadi di tugas ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina, juga Brunei Darussalam. Baiklah, silahkan kita saksikan saja video berikut. Baiklah, langsung saja kita ke materi makalah. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi pendidikan yang ada di Indonesia. Teknologi pendidikan yang ada di Indonesia perkembangannya tidak boleh dikatakan mengikuti perkembangan di Amerika Serikat. Perkembangan tersebut dapat dikatakan dimulai dengan digunakannya media atau alat peraga untuk menunjang kegiatan pengajaran. Bedanya, kalau di Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya memungkinkan tumbuhnya pemikiran dan tindakan oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia dengan demokrasi terpimpin yang dianutnya mengharuskan restu dari pemerintahnya untuk mengembangkan pemikiran dan kegiatan pendidikan. Pada tahun 1951 diselenggarakan School Broadcasting sebagai suatu usaha perintisan meliputi daerah Jakarta, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kemudian perkembangan konsep teknologi pendidikan tersebut diawali dengan adanya alat peraga yang digunakan oleh tiap-tiap guru secara individual dalam rangka kegiatan pengajarannya. Kemudian beberapa bentuk sistem pelajaran yang berkembang di Indonesia, diantaranya itu berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning ke seluruh pelosok di Indonesia, serta munculnya penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Jadi perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia itu ya hampir sama dengan negara-negara lain, karena ini juga efek dari globalisasi. Kemudian kita akan bahas ke yang selanjutnya ya. Yang kedua adalah perkembangan teknologi pendidikan di Thailand. Thailand sangat yakin akan pentingnya peran teknologi pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan perluasan kesempatan belajar. Jelas pula terlihat bagaimana kemauan politis pemerintah dalam mendayagunakan teknologi untuk kepentingan seluruh warga negaranya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Thailand ayat 66 yang berbunyi, warga belajar memilih hak untuk mengembangkan kemampuannya dalam mendayagunakan teknologi untuk pendidikan sedini mungkin, sehingga mereka memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi tersebut untuk mendapatkan pengetahuan secara mandiri sepanjang hidupnya. Dalam konsep mereka, teknologi tersebut mencakup berbagai macam-macam media, antara lain media siaran, termasuk radio telekomunikasi, televisi, dan media komunikasi lainnya. Media cetak seperti buku teks, referensi, buku-buku ilmiah, dan berbagai media cetak lainnya. Dan media non-tradisional atau media yang baru seperti komputer dan internet. Thailand juga menyadari bahwa untuk menunjang pendayagunaan teknologi untuk pendidikan diperlukan tenaga yang handal dalam pengembangan dan pemanfaatan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan pendidikan maupun warga belajarnya juga mendapatkan perhatian serius. Kemudian kita beralih ke negara selanjutnya, yaitu tidak jauh berbeda dengan Thailand, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia menyadari pentingnya teknologi bagi pencaturan global. Malaysia mengambil langkah-langkah terencana baik dalam pemanfaatan teknologi ICT. Departemen Pendidikan Malaysia dengan tegas menggariskan bahwa ICT adalah alat, bukan tujuan.
Semua unit di bawah departemen ini secara aktif terlibat dalam penerapan ICT dalam kebijakan pendidikan. Kerjasama yang baik digalakkan antar unit untuk mengembangkan media-media baru untuk memperkaya kurikulum, meningkatkan proses-proses belajar mengajar yang lebih berorientasi pada siswa. Kebijakan dalam ICT juga mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang 2020, yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu internasional yang mewujudkan potensi setiap individu secara maksimal serta memenuhi aspirasi bangsa Malaysia. Pelajaran yang dapat diambil dari negara Malaysia dalam menghadapi persaingan di era global melalui pendidikan agar terwujudnya dan meningkatnya mutu masyarakat, yaitu keberhasilan pendayagunaan teknologi bukan terletak pada seberapa canggihnya peralatan teknologi yang dipakai, akan tetapi lebih banyak pada manusia, guru, kepala sekolah, pengawas, pengembang bahan belajar berbasis teknologi, siswa dan warga belajar lainnya yang mengembangkan dan menggunakannya. Di negara Malaysia, perkembangan teknologi juga sangat pesat dengan media-media yang hampir sama seperti Thailand tadi, yaitu salah satunya ya radio, terus televisi, HP dan lain-lain. Dan kita beralih ke teknologi pendidikan di Singapura. Perkembangan teknologi pendidikan di Singapura, seperti yang kita ketahui bahwasanya Singapura adalah negara maju yang berada di Asia Tenggara. Maka teknologi pendidikan di sana mungkin bisa dibilang sama saja, tetapi sangat berpengaruh dalam pendidikan yang ada di dalam Singapura. Ya. Seperti contohnya yaitu pemerintah Singapura telah menerapkan program Kode for Fun CFF untuk mencetak lebih banyak talenta digital guna menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jadi di dalam pendidikannya itu sangat ditekankan untuk memperbanyak digital ya. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura itu mengatakan negaranya ingin membangun ekonomi digital. Ini adalah visi keseluruhan untuk menciptakan digitalisasi yang inklusif sehingga bermanfaat bagi semua warga Singapura. Jadi bisa dipastikan bahwasanya Singapura ini sangat maju tentang teknologi pendidikan untuk teknologi pendidikannya ya. Mungkin cukup sekian untuk yang Singapura. Jadi kita lanjutkan kemudian kita beralih ke negara selanjutnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan agar bagi murid-murid dalam menulis, membaca dan berhitung, di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Teknologi pendidikan yang ada di Brunei Darussalam itu tidak jauh dengan Indonesia. Ya, di Brunei juga menggunakan teknologi seperti yang kita berada di Asia Tenggara, yaitu menggunakan televisi, kemudian radio, audiovisual, terus video-video dari internet, kemudian CD multimedia dan lain-lain. Jadi di Brunei Darussalam itu pendidikannya, perkembangan teknologi pendidikannya itu hampir sama seperti di Indonesia. Jadi bisa dipastikan sama karena kita masih dalam satu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi pendidikan di Myanmar. Pendidikan di Myanmar saat ini memang tidak lebih baik dari pendidikan di Indonesia. Namun tidak ada salahnya jika Indonesia sekedar bercermin dari Myanmar serta konflik-konflik internal yang terjadi di negara tersebut yang berpengaruh besar terhadap pendidikan di Myanmar. Yang terjadi di negara tersebut berpengaruh besar terhadap pendidikan di Myanmar. Beruntung Indonesia tidak memiliki konflik internal seperti halnya di Myanmar. Meskipun dengan adanya konflik, Bank Senturi telah banyak menguras energi dan memecah konsentrasi bangsa ini.
Keyakinan bahwa pendidikan atau lebih tepatnya sekolah formal adalah persiapan untuk hidup diperkenalkan ke Myanmar dengan kedatangan Inggris. Saat ini pendidikan monastik telah menjadi andalan pendidikan di Myanmar selama berabad-abad mendampingi pendidikan formal. Untuk perkembangan teknologi yang ada di Myanmar hingga saat ini, karena Myanmar, pendidikan di Myanmar ini lebih mungkin bisa dikatakan lebih kurang maju daripada Indonesia, maka pendidikan teknologi pendidikan di Myanmar pun juga ini lebih tertinggal daripada Indonesia dan daripada negara-negara sekitar yang berada di Asia Tenggara. Jadi tetap sama dalam metode yang digunakan, yaitu salah satunya ya seperti televisi dan lain-lain, internet mungkin, internet, tetapi lebih sangat jarang, tidak seperti negara-negara Indonesia dan sekitarnya. Kemudian kita lanjut kepada negara yang selanjutnya, yaitu sistem pendidikan teknologi pendidikan, perkembangan teknologi pendidikan yang ada di Filipina. Pendidikan di Filipina yang terbaru kali ini adalah menetapkan bahwa wajib belajar di negara itu ialah wajib belajar selama 13 tahun. 95,9% warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Tingkat bebas buta aksara di Filipina mencapai hampir 97%, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di antara negara-negara di Asia. Indeks kualitas mahasiswa di Filipina yang masih rendah, namun produktivitas dan kualitas lulusan universitas di negara ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari pendidikan-pendidikan yang ada di Filipina ini merupakan pendidikan yang sangat maju, karena kita bisa melihat bebas buta aksaranya di Filipina mencapai hampir 97%. Maka untuk perkembangan teknologinya itu hampir sama saja seperti yang ada di Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan negara-negara lain, yaitu dengan menggunakan video, terus menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh menggunakan seperti internet dan lain-lain. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam makalah saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf selebihnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada salah kata. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, itu untuk memenuhi tugas UTS dari Bu Else. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.